Ketemu lagi. Gimana bulan Cis? Tetap sehat dan semangat ya. Gua sapa dulu biasa tuh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gua mulai ya. Nggak panjang lebar nih bulan Cis ya. Kita langsung aja nih sesuai judul konten kali ini ya. Ini bro, tentang asas praduga tak bersalah. Nah, dari mana kok bisa jadi judul seperti biasa ya? Ini bro, tentang asas praduga tak bersalah. Dari pertanyaan lo yang masuk bulan Cis ya. Oke, kita mulai aja. Gua bacain deh pertanyaannya ya. Selamat siang buat lu semua yang di sana. Kenalin nama gue. Nama dia gue nggak sebut bulan Cis ya. Kenapa ya? Menyangkut privasi dia, intinya dia bro bulan Cis ya. Oke, gue bacain nih. Buat lu semua di sana, Super Semalokum Podcast. Sebelumnya terima kasih nih kalau udah naik jadi konten. Alhamdulillah bro udah naik konten ya. Gue mau nanya nih, gue sering dengar kalimat asas praduga tak bersalah ya. Itu artinya apa sih ya? Ya biasa deh, gue orang awam juga mau belajar nih bahasa-bahasa hukum. Gitu aja deh ya. Kalau udah dijawab, terima kasih ya. Pertanyaan gue begitu aja. Dan gue saranin nih untuk jam tayang orang agak lebih lama, kalau bisa live streamingnya buruan, jadi kita masyarakat awam bisa interaksi bareng sama lu semua di sana. Super Semalokum Podcast. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya bro, lu udah ngasih saran. Insya Allah bro, lu tungguin aja. Biasa kita lagi siapin semuanya gitu ya. Astagfirullahaladzim ya kan. Oke, kita mulai ya bro ya. Untuk konten kali ini kita mulai bahas nih. Jadi sesuai pertanyaan bro kita tuh ya, luar biasa ya, asas praduga tak bersalah ya. Jadi tentang asas praduga tak bersalah. Oke, kita mulai aja bro Cis. Nah oke, jadi kalau ulasan lengkapnya gua rasa udah mulai bisa gue bacain ya, infografisnya. Jadi gini, asas praduga tak bersalah itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bro Cis ya, KUHP ya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau disingkat UU Kekuasaan Kehakiman ya. Dalam KUHP asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHP butir 3 huruf C, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Undang-Undang Kehakiman asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat 1 ya, yang bunyinya kayak begini nih. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Salah satu buku yang membahas mengenai asas praduga tak bersalah itu adalah pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan ya, yang ditulis oleh Pak M. Yahya Harahap SH tuh. Dalam buku tersebut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, Pak Yahya Harahap menulis sebagai berikut, halaman 34, gue bacain ya Bro Cis ya. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek yang diperiksa, bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditunjukkan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ya. Nah, itu kalau lu mau lebih lengkap tuh lu bisa nyari tuh artikelnya tuh, judulnya Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi oleh Penyidik ya, bisa di searching tuh di Google tuh ya buat tambahan level referensi lu bulan Cis ya. Nah ini satu lagi nih, kalau dalam artikel asas praduga tak bersalah tidak bisa diartikan secara letterlix. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Profesor Andi Hamzah berpendapat bahwa asas presumption of innocence praduga tidak bersalah ya artinya ya, tidak bisa diartikan secara letterlix. Apa yang tertulis itu artinya ya, letterlix itu ya. Menurutnya kalau asas tersebut diartikan secara letterlix, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Profesor Andi berpandangan presumption of innocence adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, kepemilihan dan sebagainya ya. Nah, mengenai asas praduga tak bersalah ini juga pernah dibahas nih secara lengkap oleh Romli Atmasasmita ya, dalam artikel yang berjudul Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah, Reaksi Atas Paradigma Individualistik ya. Jadi lu juga boleh tuh buka tuh artikelnya ya. Mohon maaf ya Bro Cis ya. Jadi menurut
gue sama temen-temen ya jawabannya untuk hari ini ya seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya. Sorry ya bro ya buat lu dan Bro&Sis yang lain ya, kayaknya jawabannya singkat banget ya. Nah sebelum gue lanjutin dulu ya, gue bacain dulu nih dasar hukumnya ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya untuk konten kali ini ya, dan referensi buku Bapak M. Yahya Harahap SH 2006 terbit ya, yang judulnya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan ya, itu diterbitkan oleh Sinar Grafika ya. Nah jadi begini deh Bro&Sis, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Mungkin kalau lu merasa kok jawaban lu singkat banget nih mengenai pertanyaan yang udah kirim, yang gua kirim gitu ya maksudnya ya bro ya. Nah jadi gini, kenapa sih gue jawabnya singkat, tapi insya Allah tuh tadi musinya sih bermanfaat nih bro buat lo ya, dan dapat pencerahan ya juga buat sisi yang lain ya mengenai judul konten kali ini ya. Ini bro tentang asas praduga tak bersalah itu tadi jawabannya tuh yang mau gue bacain ya. Nah tapi lu nggak usah kecil hati Bro&Sis, khususnya lu bro ya. Kenapa sih gue jawab tadi sama teman-teman? Karena kita udah ada rencana nih untuk konten yang ini, kita akan bikin konten sambungan live streaming ya, dan kita insya Allah akan mengundang ahlinya ya, pakarnya ya, nah narsumnya ya, nah yang punya potensi, berkompetensi, maksudnya yang punya potensi, yang mau benar-benar ahlinya. Dan kita memang mau bikin rencana nih untuk konten kedua nih, untuk nyambung konten yang ini ya. Buat apa ya? Live streaming, biar kita bisa bahas sama-sama, belajar hukum sama-sama Bro&Sis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya, dan lu bisa ikutan tuh gitu ya. Nah oke ya, nah untuk lu nih Bro&Sis mungkin yang baru ketemu channel kita juga mungkin ada pertanyaan ya, baliknya begitu gue jadi bebal nih, Masya Allah ya, udah faktor umur mungkin Bro&Sis, mohon maaf ya. Jadi kalau gue mau ngirim pertanyaan nih, mungkin ada pertanyaan dari lu nih Bro&Sis. Kalau gue mau ngirim pertanyaan seperti bro yang tadi, maka bisa jadi konten, ngirimnya kemana? Nah nih kirim ke sini nih, supersemarlovum@gmail.com. Lu buruan screenshot, lu kirim ke situ, ke email kita Supersemarlovum Podcast ya. Nanti kita seleksi tapi Bro&Sis ya. Kalau ternyata pertanyaan lu kita seleksi nggak layak disajikan ke publik, makanya nggak bisa naik jadi konten tuh ya. Kita tetap jawab, nggak usah kecil hati, lewat email juga ya. Nah jadi lu udah paham ya, Masya Allah, astagfirullah, gue kayaknya kacau nih ya untuk konten ini ngomongin babaliot ya, faktor umur kali ya, Masya Allah. Nah juga buat lu Bro&Sis ya yang udah ngirim pertanyaan dan belum kita naikin jadi konten, sabar ya. Kenapa ya? Kita di sini semua juga punya aktivitas Supersemarlovum Podcast Team nih Bro&Sis, di aktivitas keseharian kita ya. Jadi tolong sabar, pasti insya Allah kita jawab gitu loh ya. Nah trik gitu. Nah sebelum gue pamit nih Bro&Sis, kayaknya babaliot nih gue hari ini lidahnya nih, astagfirullahaladzim ya. Biasa ya, gue ucapin terima kasih mewakili teman-teman Supersemarlovum Podcast buat lo semua yang udah pada klik subscribe, klik loncengnya jadi dapat notifikasi dan langganan. Tapi masih ada kurang satu, bantuin share ya Bro&Sis ya. Biar apa? Biar kita Bro&Sis kita yang lainnya juga dapat ilmunya tuh gitu ya Bro&Sis ya. Nah buat lo yang baru ketemu channel ini, kalau memang cocok Bro&Sis ya, tolong jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita update, lu bisa ikutin gitu ya Bro&Sis ya. Dan gue juga mewakili teman-teman Supersemarlovum Podcast di sini juga minta maaf ya kalau ada salah-salah kata ya Bro&Sis. Kenapa? Kita semua di sini manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi kalau menyangkut perihal jawaban yang kita berikan, lu semua nggak usah khawatir Bro&Sis, karena kita mengacu menjawab pertanyaan lu dari peraturan perundang-undangan yang ada dan juga regulasi yang ada, serta referensi lainnya yang informasi akurasinya jos gitu ya Bro&Sis ya. Nah seperti biasa Bro&Sis, ini kan masih suasana pandemi COVID nih, jangan lupa ya prokes, pesannya mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lu baru pulang beraktivitas dari manapun ke rumah lu, menemui keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Dan biasanya tiap hari olahraga Bro&Sis, dan pola makan dan pola hidup lu dijaga biar kita tetap semangat dan sehat selama pandemi COVID ini ya Bro&Sis ya. Nah dan biasa nih, gue mau pamit. Sebelum gue pamit, nah lu udah pada tahu ya penutupan konten apa ya? Bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Insya Allah Bro&Sis, kalau lu bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin dalam kegiatan lu beraktivitas keseharian, insya Allah kita akan terhindar dari bentuk permasalahan hukum yang bisa timbul dan pelanggaran apapun yang bisa timbul terhadap diri kita semua. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin ya gitu ya Bro&Sis ya. Jadi udah semua nih ya, gue pamit dulu ya, tetap sehat dan semangat, dan mohon maaf ya sekali lagi kalau ada salah-salah kata ya. Tungguin konten berikutnya ya. Dan oh iya satu lagi nih Bro&Sis, dapat salam lo semua dari Bro Johnson. Mohon maaf, dia lagi benar-benar super sibuk nih, jadi masih belum bisa nemenin gue bikin konten baru ya. Tapi setiap bahas untuk materi konten dia selalu hadir Bro&Sis ya. Dan nanti kita dalam waktu dekat ya akan ada live streaming, mudah-mudahan insya Allah dia hadir gitu ya Bro&Sis.
kok mau nutup jadi nggak nutup-nutup gitu dulu ya Bro Sis ya, gue pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.